Kita lanjutkan ngaji kita pada pagi hari ini. Kita akan membahas salah satu sifat dari ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat simetri, ya. Sifat yang sudah dipelajari oleh putra-putri kita bahkan sejak SD, ya. Ini sudah dipelajari, dan ini merupakan salah satu karakteristik, salah satu sifat ciptaan di alam semesta itu. Jadi Rasulullah, kita barangkali pernah mendengar ungkapan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya bahwasanya Allah itu indah dan menyukai, menyintai keindahan. Nah, saya ingin berangkat dari ungkapan ini salah satu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Nah, di dalam Al-Quran juga disebutkan alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Dia yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, dan kamu tidak akan melihat pada penciptaan yang Maha Rahman itu ketaksesuaian atau cacat. Farji'il basar, maka kemudian kembali perhatikan, apakah kamu lihat, ya. Setelah kita memperhatikan kembali ke ruang angkasa sana, apakah kemudian kita melihat cacat, ya, keseimbangan? Ini semacam tantangan. Jadi kita diperintahkan untuk memperhatikan, untuk melihat dari ciptaan yang Maha Rahman itu. Nah, apakah di sana kemudian kita melihat cacat atau celah-celah yang kita pandang sebagai kekurangan? Kita lihat informasi ini. Nah, jadi ya semacam karet gelang begitu, yang kemudian bisa kita buat dalam berbagai pola. Dan tentu pola yang menarik itu adalah pola yang memperlihatkan bentuk atau sifat yang simetri. Jadi bentuk-bentuk ini adalah bentuk-bentuk yang simetri. Ini kalau kita tarik garis vertikal, ya, ini, maka kanan kirinya itu akan sama, nampak sama. Nah, itu dikatakan simetri kiri kanan. Ini tidak simetri. Jadi kalau saya cerminkan, maka ini akan pindah ke sini, ini akan pindah ke sini, maka kita tahu bahwa bentuknya itu berubah. Tapi kalau bagian ini kita cerminkan, ini ke sini, ini ke sini, itu tidak berubah. Itu simetri. Oke. Nah, jadi ini derajat simetrinya itu lebih tinggi karena ini 6, ini 5. Maka lingkaran itu jadi tak hingga. Ya, lingkaran itu tak hingga.
Sedangkan elip itu hanya dua. Elip itu hanya dicerminkan aja, sini dan sini, gitu ya. Tapi kalau lingkaran, mau sini, 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 itu tetap ya akan tidak merubah bentuknya. Nah ini simetri. Ini simetri 3. Ini ya. Nah lingkaran itu tak banyak sekali, tinggi. Jadi simetri paling tinggi itu pada lingkaran. Ya. Nah ini mulai ya. Ibu-ibu suka dekorasi di rumah. Ya, hiasan dinding itu pilih yang simetri. Oke. Kan nggak mau milih yang suwek. Ini kan enggak. Jadi yang simetri. Nah, ternyata kita juga menyukai hal yang simetri, hal yang indah. Nah, ini foto dari butiran salju. Salju yang kelihatannya seperti kapas itu, ya. Nah, nanti kalau ibu bapak pas umroh, pas musim dingin, ya, saya nggak tahu apakah nanti di Saudi itu juga akan ada salju. Kalau ada salju gitu, maka ambil aja salju itu, kemudian taruh di ujung kuku dan biarkan kemudian meleleh. Sisakan satu aja. Begitu ada sisa satu, lalu perhatikan dengan seksama. Nah, bentuknya itu akan simetri nih, simetri. Nih, ya. Nah ini, nah, simetri nih. Oke. Nah, ini kembang. Iya, bentuknya ya. Nah, ini batangnya. Ini batangnya. Ini kan simetri ya. Ini kayak orang malah nih, kayak orang begini deh ya. Deh ya, kayak orang begini ya. Ya yang ini. Ya. Itu. Simetri. Ya. Nah, ini juga. Nah, itu. Ini kembang, bunga. Nah, ini. Ya. Nah, ini juga. Ini bunga. Ya. Bentuknya simetri. Indah. Allah menyukai keindahan, ya. Dan itu diekspresikan dalam bentuk ciptaannya. Nah, model kupu-kupu kanan simetri kan? Ini modelnya. Itu. Nah, ini kupu-kupu. Coba perhatikan dengan seksama. Ya, kanan kirinya. Itu. Tampak simetri. Ini juga begitu. Nah, ini ya. Malah ini seperti mataku kok beluk burung hantu. Nih. Itu kan simetri. Ya. Ini kan seperti kepalanya kok beluk. Apa? Beluk. Burung hantu. Beluk lagi. Ya. Maduranya apa ya? Burung hantu itu. Lupa ya. Nah ini ya. Mana Pak Mahfud tuh? Tanya Maduranya burung hantu itu apa? Nah ini kalau ini bukan hanya kupu-kupunya, bahkan daunnya pun simetri, ya nih, ya kan? Simetri, ada pola simetrinya, begitu. Teratur. Jadi simetri itu identik dengan keteraturan. Manusia yang bisa maju itu manusia yang teratur. Teratur. Yang nggak teratur sulit mau maju, untuk maju. Ya, karena kalau nggak teratur tuh nggak punya perencanaan. Sailingi, nyambut gawe sailingi, bertindak sailingi, nggak terprogram, nggak terencana, maka sulit diharapkan mendapatkan progres. Itu. Nah. Jadi untuk memperoleh kemajuan itu harus rancang. Ya, sekarang hari ini mau apa, besok mau apa, lusa mau apa, nah, targetnya apa itu harus jelas. Jadi ada keteraturan. Ini. Nah kalau nggak ada pola, nggak ada rancangan, nggak ada target, ya, ya nggak jelas karena kemudian juga nggak ada yang mau dievaluasi, nggak ada yang akan dievaluasi. Nah ini, ya. Ketika mengepakkan sayapnya, coba kita masih bisa melihat kesimetrian itu. Ini kupu-kupu.
Ya, tadi bunga. Sekarang apa nih? Ya, burung. Nah ini, ya. Coba kita lihat ini, burung ketika mengepakkan sayapnya, ya. Nah ini di udara, ya. Itu. Jadi kanan kirinya itu simetri, ya. Nah, apalagi nih burung merak, subhanallah, ya. Dan kita punya, bangsa kita punya, Indonesia punya burung merak. Jadi alam kita tuh sangat lengkap dengan keindahan. Problemnya adalah kita kurang bersyukur. Itu aja. Kalau kurang bersyukur, apa kata Allah? Kalau bersyukur nikmatnya ditambah. Kalau nggak bersyukur, sungguh azab Allah itu sangat pedih. Nah, jadi kalau sering mendapatkan bencana, itu segera refleksi, segera muhasabah. Ya, kenapa kok banyak bencana? Singkat kata, kita kurang bersyukur. Nah, ini ya keindahan ini banyak kita temukan di sekitar kita. Nah ini kalau dalam bentuk orang, dari gambar, dari foto 3 orang ini mana yang tidak simetri? Yang mana? Yang kiri gitu. Kita bisa langsung melihat. Dari mana tidak simetrinya, tidak dari mana kita bisa melihat yang kiri? Dari sisir rambutnya. Ya. Ini masih simetri ya. Ini juga masih simetri. Nah, ini udah disisir tidak simetri. Begitu ya. Begitu. Ya. Bayi lahir simetri. Ya, karena rambutnya juga masih halus. Nah, tumbuh simetri, mulai dewasa mulai kehilangan simetrinya. Ya. Pertama, sisir rambutnya sudah kanan atau kiri. Itu tidak simetri yang pertama. Tidak simetri yang kedua, seringkali pikirannya tidak simetri. Kalau tidak simetri, apa, Pak? Miring. Tidak simetri kan berarti miring, loh. Kan kalau simetri kan begini, begini gitu kan, simetri. Nah kalau begini, nah ini tidak simetri kan? Itu tadi. Oke. Nah itu ya. Jadi perjalanan manusia itu kalau tidak hati-hati, yang awalnya simetri menjadi tidak simetri. Ya. Kalau tidak simetri itu nanti melawan keindahan, melawan keteraturan yang sudah ditetapkan oleh Gusti Allah. Oke. Nah, akhirnya sifat simetri itu ditiru oleh manusia. Ya, untuk merancang banyak hal, termasuk dalam bentuk gedung-gedung. Ya, ini masjid di mana nih? Di Jawa Tengah. Oh, ini yang di Jawa Tengah ya. Ini, ya. Jadi kalau kita lihat, ya kalau kita pas ke masjid, saya nggak menampilkan masjid terbaru yang di Solo itu ya, masjid Syekh siapa itu ya. Itu simetri nggak itu ya. Nah, ini kita perhatikan masjid-masjid ya. Itu mesti rancangannya dibuat sedemikian rupa sehingga kanan kirinya itu tampak simetri begitu. Ya. Nah ini Taj Mahal juga begitu. Ya, di India. Itu kan simetri. Bahkan tanaman di depan di halamannya pun juga dirancang simetri kiri kanan. Begitu. Jadi ini ditiru sifat kesimetrian ciptaan Allah di alam itu kemudian ditiru oleh manusia. Ya. Khususnya dalam bentuk masjid itu. Ya. Orang Islam meniru ini. Bukan hanya orang Islam. Orang di luar Islam pun juga meniru. Ya. Nah ini di Amerika. Coba perhatikan kiri kanan itu ya. Itu. Nah, kemudian ini. Ya. Ini mirip rumah keong di Sydney.
Saya nggak tahu yang ini di mana. Rumah keong di sini itu mirip gini. Jadi dirancang seperti itu, tapi ide dasarnya itu adalah kesimetrian. Jadi kalau kita lihat penuh dari atas, maka kemudian akan pola. Ada kelihatan pola simetrinya itu. Ya. Nah, ini juga gitu. Ya. Itu, Pak. Jadi pada prinsipnya sifat kita pun juga menyukai ya kesimetrian itu. Bahkan coba kita lihat ini di Menara Kembar di Kuala Lumpur. Ya. Itu. Kan kesimetrian. Ditiru. Kita tiru sifat itu, ya. Nah, sekarang apa kata Quran? Dalam surah Al-Anbiya ayat 33, wa huwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamara kullun fi falakin yasbahun. Ya. Ini. Dan dia yang telah menciptakan malam dan siang serta matahari dan bulan. Kullun fi falakin. Semua ada di orbitnya. Yasbahun, ya. Yasbahun itu letter-letternya berenang. Jadi berenang, jadi mengitari ya orbitnya itu. Berjalan di orbitnya. Ya, kalau arti letter-letternya yasbahun itu berenang gitu ya. Nah ini. Nah, kullun fi falakin. Ada dua frasa kullun fi falakin ini di dalam Al-Quran. Yang kedua ada di dalam surah Yasin. Wasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Okay. Kullun fi falakin. Adik, kamu sudah ngaji belum? Sudah ngaji belum? Sudah ngaji belum? Sudah ya. Ini huruf apa nih? Hurufnya apa nih? Apa nih hurufnya nih? Ayo, kaf. Terus di belakang ini apa? Kaf juga. Kaf ya. Ini apa nih? Lam. Ini lam juga kan? Ini apa? Fa. Ini apa? Fa juga. Terus ini iya. Jadi depan belakangnya sama kaf. Nomor 2 sama lam. Nomor 3 sama fa. Tengah-tengahnya adalah ya. Gini, Bapak. Tribun Bapak kalau ngaji sempat memperhatikan enggak? Enggak. Lewat. Ya. Apa ngaji kalau ngantuk? Auzubillah mulai angop. Bismillah mulai tekluk. Ya. Nah ini. Itu Pak G. Kullun fi falakin. Itu. Jadi masing-masing atau semua di orbitnya. Di orbit itu. Simetri. Jadi pesannya itu kira-kira gitu loh ya. Orbit atau perjalanan benda langit dalam hal ini planet begitu itu simetri, nggak ngawur gitu loh ya, tak karepe dhewe sing karepe dhewe lek menungso. Alam ini teratur, aslama, berserah diri. Nah itu ya, sudah mengikuti kaidah-kaidah yang ketat ya. Nah ini mestinya ilmuwan atau astronom muslim ya dapat inspirasi dari ayat ini gitu. Oke. Nah ini tentang orbit benda langit khususnya planet-planet mengitari matahari. Nah kullun fi falakin. Ada dua kata kullun fi falakin. Pertama tadi surah Al-Anbiya 33, ini surah Yasin. Ya. Itu Bapak Ibu. Jadi Al-Quran pun ya disusun oleh Allah, huruf demi hurufnya pun ditoto. Bukan hanya kata
bentuk kalimat, tapi hurufnya pun ditoto, dipilih. Dan ini juga salah satu kelebihannya Al-Quran yang masih dalam teks asli. Yang lain udah hilang, yang lain udah nggak ada. Sepenuhnya udah terjemahan. Ya kalau kita di Indonesia baca terjemahan Indonesia. Kalau kita berada di Jepang sudah dalam bahasa Jepang. Ya, nah itu. Sehingga kemudian nggak tahu sudah teks aslinya gimana, nggak tahu sudah keindahannya seperti apa, nggak ada lagi. Tapi di dalam Al-Quran ini terjaga. Ini surah Yasin. Sekarang mari kita buka surah ke-74. Apa? Surah Ma'arij. Kita sampingkan. Rabbaka fakabbir. Dek, lihat lagi nih. Nih, huruf ini apa ini? Apa ini? Ro, ini apa? Ro, ini apa nih? Ba, ini apa? Ba, ya. Ini kaf, ini kaf juga. Terus tengahnya fa. Rabbaka fakabbir. Tuhan mengagungkan. Ya, Tuhan mengagungkan. Rabbaka fakabbir. Tuhanmu agungkan, besarkan. Susunannya simetri. Lah kira-kira pesennya apa? Kan gitu, Bapak. Saya menafsirkannya begini. Kalau kita ingin hidup harmoni, simetri, setimbang, maka agungkan Tuhan kita. Wes opo ae agamane, siapapun itu, kalau hidupnya mau harmoni, simetri, gak gampang sutris, maka agungkan Sang Pencipta. Zikir, nah, mengagungkan itu kan zikir. Zikir itu kan akan mengingat. Jadi anak zikir sing subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu eling berarti eling Allah, gitu kan? Dalam bentuk ucapan. Tapi ada yang selalu ingat, gitu. Ya. Jadi agungkan Tuhan kita. Gitu. Nah, lawan dari simetri tadi apa, Ibu Bapak? Lawan dari simetri tadi, anti simetri atau gini kan? Miring kan? Gitu. Nuwun sewu. Kalau jenengan, kalau kita pagi gini ya, moro-moro ndelok tonggone gini nganggo anting no, kuping tengen tok. Mau aku karo nganu anduk, kowe anting tok. Atau kalau enggak, anting no, irung tengen tok. Ibu bapak enggak usah tanya. Quran menyebut berarti gak simetri. Gitu loh ya. Gak simetri berarti lo, oh ini Gusti Allah. Berarti dia sedang sutris. Rodok-rodok miring gitu loh, Pak. Jadi dia sebenarnya mencari perhatian supaya kembali, ya kembali. Persoalan kita ini Bapak G, di era sekarang ini kadang-kadang kita keasikin pegang HP, berkomunikasi sing ado-ado, lali tonggone dhewe. Tonggone gak kereken. Akhirnya ya aku mau, Pak, golek perhatian. Jadi waspada itu. Jangan-jangan kita juga menyebabkan gitu ya. Gak gelem nonggo apa, gak gelem nyopo tonggo. Sampai tonggone sutris gitu Pak. Hati-hati itu kita juga nanti ya. Mau sampai tonggone itu. Gitu loh. Tonggone punya beban berat. Kita mau menengahnya ada karo. Mbok ya disopo. Ya, diajak sholat subuh. Wiritan. Gitu. Jaluk nek sing kuwasa, enggak ada persoalan yang enggak bisa diatasi, kan begitu. Nah, ini kalau orang lupa, ya, jadi seolah-olah masalahnya itu semua harus diatasi sendiri. Ya memang ujungnya seperti itu. Dan, Bapak, data orang-orang yang lupa pada Gusti Allah, ya,
Ini saya sebut saja contoh-contoh orang yang disebut orang hebat, orang besar, tapi ujung-ujungnya mengalami gangguan jiwa di hari tuanya. Misalkan orang Jerman yang dikenal dengan Bapak eksistensialis Friedrich Nietzsche, itu mengalami gangguan jiwa Bapak di hari tuanya. Demikian juga dengan Auguste Comte, pemikir positivistik dari Perancis, itu mengalami gangguan jiwa. Lain lagi yang nama itu orang-orang yang menolak eksistensi Tuhan. Ya, kalau Gusti Allah itu mung pikirane menungso, digawe kalau menungso yang nggak paham, menungso yang nggak bisa mengerti kehidupan, lalu menghibur diri, menyandarkan diri, imajinasinya sendiri, yaitu Allah. Begitu kata mereka. Bukan manusia yang menciptakan Allah, tapi bukan Tuhan ya, bukan Allah yang menciptakan manusia, tetapi justru Tuhanlah yang menciptakan Tuhan. Itu menurut mereka. Mereka kenapa menciptakan? Karena tidak mampu mengatasi rumitnya hidup, pertarungan hidup, persaingan hidup. Lalu kemudian menyandarkan diri pada sesuatu yang dibuatnya sendiri. Itu kata mereka. Dengan gagahnya, Pak, menuduh kita itu orang yang mengada-ada tentang Allah. Ada lagi yang kemudian bukan hanya gangguan jiwa, tapi bunuh diri. Albert Camus. Itu juga pemikir apa? Dia bunuh diri. Ada lagi yang bukan hanya bunuh diri, Pak, tapi membunuh anak semata wayangnya sebelum dia bunuh diri. Paul Ehrenfest dari Belanda. Ini adalah pemikir-pemikir, Pak, yang menolak eksistensi, keberadaan, dan peran Tuhan. Ujung-ujungnya bukan hanya sutris, Bapak. Bukan hanya miring, Bapak. Tapi gak nyambung, bahkan bunuh diri. Rabbaka fakabbir. Tuhanmu agungkan. Itu kalau kita mau hidup harmoni, simetri, tentrem. Nggak ada manusia yang nggak punya masalah. Semua punya masalah. Tapi bagaimana merespon masalah, itu juga sangat bergantung kepada pemahaman kita tentang Allah itu sendiri. Begitu. Oke. Rabbaka fakabbir. Nah, simetri yang hanya diketahui oleh orang-orang tertentu, ilmuwan, dimulai dari ilmuwan, begini Pak, setiap materi itu punya antimaterinya, Bapak. Kalau materi ketemu antimaterinya itu langsung lenyap, jadi cahaya. Itu. Ya. Nah, ini disebutkan juga Pak oleh Al-Qur'an, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Ini surah Yasin juga. Maha suci dia yang telah menciptakan pasangan segala sesuatu dari apa-apa yang tumbuh di bumi. Jadi yang tumbuh di bumi itu berpasangan. Tanaman berpasangan, kewan pasangan. Nah, ini ya. Kemudian dari diri kita, lanang wedok, bentuknya ya simetri gitu ya. Wa mimma la ya'lamun, dari apa-apa yang umumnya kita nggak tahu. Ya, ada. Nah, ini salah satunya, Pak. Jadi elektron itu punya pasangan ternyata, yaitu positron. Kalau ketemu, Pak, musnah. Dulu, Pak, ketika kita belajar IPA, SD, SMP, SMA, guru kita akan menyatakan materi tidak diciptakan, nggih. Kalau materi tidak diciptakan, ini kan nabrak rukun iman yang pertama, Bapak. Rukun iman ono 6. Rukun iman sing pertama, percaya nek Gusti Allah. Percaya nek Gusti Allah sebagai apa? Percaya Gusti Allah ada, percaya pada Gusti Allah menciptakan segala sesuatu. Tapi guru fisika, guru kimia ngomong ini, materi tidak diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Lah, lek nolak, rasanya guru agama
rukun iman yang pertama. Loh, rukun iman pertama ditolak. Cek mana ini guru-guru fisika, guru kimia, guru biologi. Nah, rukun iman ditolak. Apa Pak hukumnya? K, K, gak boleh katanya Pak ngomong kafir. Ya, ya boleh ngomong kafir kok gak boleh, tapi ngomong apa? Gitu kan? Ya, ono ae ngomong. Nah, jadi inilah itu. Jadi materi itu bisa mutlak. Cuma dulu teorinya cek gak lengkap. Nah, jadi koreksi itu. Gini, nah, itu Pak. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu. Jadi terakhir, dia yang telah membaguskan semua yang telah dia ciptakan. Jadi Gusti Allah tidak hanya menciptakan tetapi dibaguskan, dibuat simetri, dibuat indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal, karena Allah indah dan menyukai keindahan. Maka kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW mestinya juga berlaku seperti itu, ya, indah, bersih, suci, gak acak-acakan, gak semrawut, gak amburadul, karena itu bukan sifat dasar dari Islam. Islam itu tertib, teratur, indah.